Kami datang sujud menyembah Tuhan dengan hati bersyukur, karena Kau Bapa kami yang baik. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan putranya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan putranya Yesus. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Syukur. Kami datang dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan putranya Yesus. Dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan putranya Yesus. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Mari kami percaya, nyanyikan. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah dikuatkan, kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Syukur, ku naikkan syukurku, ku naikkan pujianku, ku naikkan sembahku hanya kepadamu, Allah kami yang hidup, Allah kami yang besar, Allah kami yang kudus. Kami bersyukur Tuhan, sebab anugerah-Mu besar, cinta-Mu berlimpah dalam hidup kami, kasih setia-Mu selalu baru. Sungguh Kau Bapa yang baik, Kau saja Allah yang setia, Kau saja Allah yang baik. Tiada yang seperti-Mu Bapakku, tiada yang seperti-Mu Allahku. Oh kami bersyukur Bapa, lebih dan lebih lagi membawa pujian kami, membawa sembah kami, membawa korban syukur kami hanya bagi-Mu.
Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita sampai kepada kitab 1 Timotius 2. Dan satu hal yang kita tahu sama-sama dan mungkin menjadi kerinduan kita semua sebagai orang percaya. Kita sering berkata mungkin, Tuhan, aku ingin menjadi orang yang baik, orang yang berkenan kepada Allah. Pikiran itu membuat kita akhirnya berpikir, bagaimana ya caranya untuk menjadi orang yang baik, orang yang berkenan kepada Allah. Dan rupanya kita bisa menemukan rahasia ini. Salah satunya di dalam 1 Timotius 2 ini. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kita melihat di sini bahwa karena itu pertama-tama aku menasihatkan kamu, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Jadi kita menemukan satu kunci, hidup baik, hidup berkenan kepada Allah. Rupanya Paulus mencantumkan di dalam Timotius ini, kepada surat kepada Timotius ini satu hal yang luar biasa. Latar belakang dari surat ini adalah hal sesudah penganiayaan dari Kaisar Nero. Bagaimana Nero itu begitu kejam dan ini menimbulkan ketakutan bagi orang-orang. Tidak hanya orang-orang Kristen biasa saja, tetapi para pejabat yang berwenang juga mendapatkan ketakutan seperti itu. Oleh karena itu nasihat Paulus kepada Timotius, mari kita berdoa. Tapi kita mau lihat doa yang seperti apa yang dihimbau oleh Paulus kepada surat Timotius ini. Yang pertama adalah doa ucapan syukur untuk semua orang. Nah, Eukaristia yaitu ucapan syukur, doa ucapan syukur tidak sekedar ucapan syukur biasa, tapi di sini ada penekanannya bahwa dengan penuh sukacita menjadi unsur yang penting di dalam doa kita, di dalam doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Karena melalui doa tidak ada seorang pun yang berada di luar pengaruh doa sebagai orang percaya. Pada saat kita berdoa untuk seseorang, maka seseorang itu akan mendapatkan pengaruh dari doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan kita juga berdiri bagi orang-orang, semua orang siapa? Baik orang yang sudah diselamatkan maupun yang belum diselamatkan, baik keluarga kita maupun sahabat kita, bahkan buat orang-orang yang mungkin memusuhi kita. Kita patut berdoa dan doanya adalah untuk semua orang dengan ucapan syukur, dengan penuh sukacita, bukan dengan kemarahan, tapi dengan penuh sukacita. Dan yang kedua, doa untuk raja-raja kata Tuhan atau pemerintah dan semua pembesar. Dan pada zaman itu Bapak Ibu Saudara sekalian sangat penting untuk para pejabat, para penguasa, para pembesar yang ada saat itu yang belum bertobat. Kita perlu berdoa, mereka perlu berdoa. Kenapa? Karena di zaman itu sangat-sangat mengerikan. Mereka Kaisar Nero itu sungguh-sungguh terkenal dengan menghapus hak asasi manusia dari orang Kristen. Mereka dibunuh, mereka disembelih, bahkan mereka diberikan kepada binatang-binatang buas di depan umum menjadi santapan dari binatang-binatang buas. Sangat mengerikan. Dan oleh karena itu berdoalah katanya Paulus kepada Timotius. Kenapa? Agar mereka dapat hidup tenang dan tentram dalam kesalehan dan juga di dalam hal yang penuh kehormatan. Jadi kita juga di zaman ini sampai saat ini Tuhan menghimbau kita, mari kita lakukan doa bagi para pejabat-pejabat pemerintahan yang ada, supaya apa? Terjadinya keamanan, ketentraman di dalam negeri kita yang kita cintai di Indonesia ini. Karena banyak hal yang pasti Tuhan akan lakukan di dalam bangsa ini melalui kehidupan orang-orang percaya. Dan yang terakhir, doa syafaat untuk jemaat. Kenapa? Supaya kehendak Tuhan di surga itu terjadi di bumi ini, dilaksanakan di bumi ini. Doa syafaat yang artinya adalah perjumpaan, adanya pertemanan, bagaimana seperti seorang anak menghampiri bapaknya, memohon sesuatu. Tuhan juga menginginkan kita, mari sebagai orang percaya, datang kepada Tuhan, hampiri Tuhan. Dialah Bapa yang luar biasa. Biar ada perlindungan, biar ada berkat Tuhan yang dilimpahkan, biar terjadi keselamatan bagi setiap orang yang kita naikkan doa-doa kepada Tuhan. Doa syafaat kita bagi orang lain terjadi, dan itu kita melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hari ini kita mau hidup, Tuhan, aku mau hidup yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama melakukan doa seperti yang Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius di dalam surat 1 Timotius 2 ini. Maka kita akan menikmati segala kelimpahan, kekuatan yang daripada Tuhan.
Baik, itu firman Tuhan pada hari ini, biar kita bisa melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita satukan hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk renungan firman-Mu. Ajar kami memiliki hati untuk berdoa bagi orang-orang lain, bersyafaat Bapa seperti yang Engkau kehendaki, sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan boleh terlaksana di bumi ini. Terima kasih Bapa, kami percaya kami mampu hari ini menjalani hari kami dengan kekuatan daripada-Mu, memiliki hati penuh belas kasihan bagi orang-orang di sekeliling kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. 1 Timotius 2. Mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi, dalam iman dan kebenaran, mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnyalah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar, dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan.